Kembali bertemu dalam acara ibadah doa pagi. Biarlah kasih Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita bersiapkan dan kita bersama-sama memuji menyembah Tuhan, menyenangkan hati Tuhan lewat kehadiran kita pada pagi hari ini. Mari kita bersatu dalam itu. Selamat bagi kita semuanya. Ya, Tuhan Yesus memberkati terlebih Tuhan kita Yesus Kristus. Bahwa hari ini kita masih mendapatkan kesempatan untuk memuji dan menyembah Tuhan Yesus Kristus. Itulah produksi itu dengan powernya. Wah, luar biasa. Ya, satu kali aja dia melawat. Wah, ada banyak mujizat dan berkat-berkat Tuhan yang menyertai kita. Dan asalkan kita respect dan semakin menghargai Roh Kudus, semakin memberikan kebebasan kepada Dia untuk melawat dan memimpin seluruh ibadah itu apa maunya Dia, maunya bagaimana itu terserah Dia. Kita belajar peka seperti itu, maka kita respect kepada Dia, maka Dia akan terus mengerjakannya. Tapi kalau kita padamkan, ya Dia akan pergi karena Dia begitu halus. Dari Lembut 12 dan 13 demikian firman Tuhan. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Ya, ini basicnya. Kuasa Tuhan itu mengalir di dalam kehidupan kita ketika kita pertama kali mengucapkan sinner prayer. Yang pertama itu kita sudah dapat kuasa, hak dan otoritas menjadi warga kerajaan Allah, warga kerajaan surga. Nama kita dicatat di dalam buku kehidupan ketika kita mengalami Tuhan. Waktu kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada orang dia menerima Yesus kan hanya ikut-ikutan, dia tidak mengalami Tuhan. Ya, ada dia setelah sekian lama dia kejatuhan, dia mengalami Tuhan. Ya begitu. Kalau saya saat itu saya percaya terima Yesus, saya langsung mengalami Tuhan karena memang saya sudah berulang-ulang membaca itu berulang-ulang, menghafal sampai beberapa hari ya. Tiba-tiba saya mengalami jamahan Tuhan, saya tidak tahu ya, saya berlutut dan saya menangis. Ya, Roh Kudus itu memang menginsafkan. Kalau dia datang kepada seseorang itu dia menginsafkan manusia akan dosa satu, akan kebenaran dan akan masa yang akan datang, penghakiman akan menimpa manusia. Jadi itu firman kan hanya tulisan saja kalau kita tidak mengalami. Saya percaya kita di sini sudah mengalami, tetapi kita melayani jemaat-jemaat yang belum mengalami Tuhan Yesus di dalam hidupnya. Jadi puasa, ternyata puasa itu sudah diberikan kepada kita. Cuma kehidupan rohani kita harus bertumbuh dan harus siap diproses oleh Tuhan. Bukan Tuhan tidak mau memakai semua jemaat. Ya, banyak yang mereka tidak mau lewat proses pemuritan, lewat proses pengembalaan, lewat proses ikut Yesus, menyangkal diri, pikul salib. Jadi tanpa ketaatan, Roh Kudus tidak akan berkenan. Ya, jadi memang setiap hamba Tuhan atau anak Tuhan yang mau dipakai Tuhan itu syaratnya satu, taat total. Taat total. Tidak bisa kalau tidak taat total, tidak bisa. Ada hal yang aneh, Roh Kudus tidak akan menyertai. Ya, jadi bagaimana dia mau taat kepada firman kalau dia belum mengalami Yohanes 1 ayatnya yang ke-12 dan 13. Nah, jadi makanya sekarang ini penantian kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin dekat. Sudah seharusnya semua itu sudah dipulihkan sehingga kita hanya tinggal masuk dalam keintiman kepada Tuhan ini yang perlu kita tingkatkan. Nanti siapa yang menginjil, siapa yang melayani, ya semua jemaat itu harus menjadi pendoa seperti ini. Semua jemaat itu harus menjadi penginjil seperti kita. Semua jemaat itu harus menjadi pengajar seperti kita. Dimulai dari Yerusalemnya sama, tidak ada bedanya. Sejak awal kita percaya terima Yesus, kita terus seperti dia bertumbuh di dalam Tuhan, di dalam kesetiaan, di dalam pengajaran
jemaat gereja lokal yang sudah digembalakan oleh hamba Tuhan atau gembala sidang itu harus melakukan seperti itu, dan api itu harus dijaga. Api cinta mula-mula, api cinta mula-mula, cinta ibadah, cinta pelayanan hati yang murni dulu itu harus dijaga dengan baik supaya kuasa Tuhan boleh mengalir. Dulu Pak, waktu Bapak belum di sini, dulu kami ini worship night-nya itu dipenuhi dengan anak remaja. Wah, anak remaja yang sudah dari sekolah minggu penuh di gereja. Anak-anak yang sudah dari sekolah minggu begitu banyak ya, bisa hampir 150. Dan mereka bertumbuh menjadi dewasa, menjadi remaja. Biarpun mereka hanya remaja, mereka hanya setia ibadah, dan mereka itu ikut doa luar biasa. Penglihatan Tuhan kasih kepada hambanya, ada taman yang indah, sungai mengalir. Meskipun hanya setia berdoa, ya, ini harta rohani kita yang sudah dicuri iblis karena tidak dijaga api pujian penyembahan. Pada saat itu Bapak Gembala diperlihatkan banyak rumah-rumah, ya. Banyak, ada rumah-rumah putih, rumah-rumah di satu taman, berarti taman surga, taman yang indah. Begitu banyak rumah-rumah yang Papi yang dulu wasip anak-anak remaja, Papi diperlihatkan rumah-rumah yang indah. Ya, jadi ya ampun, ternyata biarpun meskipun hanya anak remaja yang setia ibadah, ya, kita nggak tahu mereka sudah terima Yesus belum atau bagaimana. Mereka hanya setia memuji, menyembah, ikut bersama-sama kita. Penuh ini anak-anak remaja sama pemuda, anak-anak SD kelas besar, anak-anak SMP, dengan SMA paling tinggi kelas 1 SMA. Ya, ibu-ibu mungkin hanya 2 orang. Penuh mereka menyembah Tuhan, menangis betul-betul hati yang murni, dan Tuhan perlihatkan mereka punya rumah-rumah yang indah. Ada berapa rumah? Mungkin kalau 30 mungkin ada, saya nggak tahu bapak-bapak lihat berapa rumah. Satu deretan, rumah-rumah yang indah. Ya, kenapa? Karena mereka tidak melihat. Mereka tidak melihat bahwa apa yang mereka kerjakan itu berguna bagi diri mereka sendiri. Mereka sedang membangun rumah rohani mereka di surga. Cuma kita hanya mendapatkan apa yang kita dapatkan di bumi. Ya, setelah mereka mungkin sibuk sekolah, mereka sudah mengundurkan diri, sudah sibuk ini itu, sudah sibuk bermain, tidak dijaga kemurnian hati yang dari Allah. Ini juga saya belajar kami juga sebagai hamba Tuhan, di tengah perjalanan juga banyak masalah, ada masalah inilah itulah tipuan iblis. Kenapa saya sampaikan ini kepada kita semua pemirsa, untuk anak-anak yang baru mulai pelayanan, Anda mulai pelayanan dengan tetap jaga murid seperti itu, jangan seperti kita. Ya, seandainya kita tahu, kita nggak usah terpengaruh dengan apapun, tetap itu saja kita kerjakan. Mungkin 5 tahun sudah terjadi lawatan Tuhan yang luar biasa, nggak perlu sampai berlama-lama, kan kita tidak tahu. Kan namanya kita tidak tahu, ya, tidak ada yang ngajar, nggak ada yang kasih tahu, ya. Dan ketika beberapa tahun kemudian sudah berkurang, kemudian dapat lagi penglihatan, rumahnya sudah buruk, penuh dengan rumput-rumput, benar-benar ya, berbahagia kalau kayak bapak ini setia, tetap bagus rumahnya, tetap bagus, tidak terpengaruh mau apa ini itu, tetap bagus, bahkan semakin bagus. Ya, rugi kalau nggak seperti bapak ini. Saya kasih tahu aja dulu. Ya, lama-lama udah nggak ada, roboh. Ternyata itu tetap sama seperti di bumi ini. Kalau Anda tidak nyapu dan bersihkan rumah Anda, akan semakin lapuk. Anda tidak tinggalnya, Anda tidak bersihkan, Anda tidak tinggal di situ, lama-lama akan roboh sendiri. Dengan benar ya, rumah itu kalau ditinggal dimakan oleh rumput udara, 5 tahun 10 tahun dia akan rusak sendiri, rayap. Tapi kalau ada manusianya, dia tetap terpelihara. Buktinya itu udah 24 ya, udah berapa puluh tahun tetap. Gereja itu dari saya kecil loh, dari saya SMP itu sampai sekarang masih ada.
ya hanya ininya yang sudah busuk, tapi masih ada itu tinggal diganti ya kan sebenarnya plafon sama atap, masih ada dengan tiangnya, ya karena masih ada yang di situ, ya masih terus dikerjakan, masih terus tinggal. Jadi sama juga dengan rumah rohani kita. Jadi banyak orang kan yang sudah pernah mengundurkan diri, dia kira rumahnya masih ada, sudah roboh sayang, entah sudah dihapus namanya, seperti saya tidak tanya sama Tuhan, kita tidak bisa makanya satu-satunya jalan itu di dalam kitab Wahyu kembali kepada kasih yang mula-mula. Itu bukan untuk orang yang belum pernah mengalami Tuhan, itu untuk orang yang seperti kita yang sudah pernah mengalami Tuhan, sudah memiliki cinta mula-mula. Kalau belum, dia hanya mulai start lagi dari Injil Yohanes ini untuk dia menerima Yesus, dan dia harus tetap langsung, dia harus langsung menjadi jemaat Kisah Para Rasul 2. Tidak ada cara yang lain, ikutin saja firman Tuhan. Bagaimana kalau di gereja saya tidak ada pengajaran? Anda sendiri, saya sebelum menjadi jemaat di Bengkong, saya sudah menjadi jemaat seperti Kisah 2 itu. Intim dengan Tuhan secara pribadi di rumah maupun di gereja lokal saya sebelum kami diutus Tuhan melayani di tempat ini. Ketika kami melayani di tempat ini, kami hanya melayani anak-anak ya, tetapi itu terus kami lakukan ya saudara. Jadi kuasa itu sudah dikasih sejak awal, ya diberi kuasa untuk menjadi anak Allah. Ya, hanya dengan iman, sekalipun dia anak kecil, dia bisa mengusir setan, bisa kok. Bisa, ini kuasa Tuhan terlalu besar dan terlalu luar biasa. Ya, hanya dengan dalam nama Yesus setan akan tunduk kepada otoritas nama Yesus Kristus Tuhan. Ya, ayat 13 itu adalah orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Jadi Allah sendiri yang melahirbarukan. Makanya Yesus mengajar kepada Nikodemus, ya, bagaimana mungkin aku masuk kembali ke dalam rahim ibu sedangkan aku sudah tua. Baru Tuhan Yesus jawab, kamu harus lahir kembali, kamu harus dilahirkan kembali. Kalau tidak, kamu tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Tuhan Yesus ajarkan kepada dia melalui angin. Anda merasakan angin itu kan? Iya. Tapi Anda tidak tahu dari mana angin itu datang dan kemana angin itu pergi. Tapi Anda bisa merasakan angin itu. Seperti itulah kelahiran baru. Tapi dia masih nggak mudeng. Kemudian Tuhan Yesus bilang, Anda seorang pengajar. Saya ajarkan Anda hal-hal yang secara lahiriah, yang duniawi, kamu tidak mengerti. Kamu tidak akan mengerti kalau saya mengajarkan hal-hal rohani. Ini kelas pengajar. Karena tanpa iman kan tidak mungkin terjadi. Jadi Yesus menegur dia, kalau hal-hal yang lahiriah saja saya sampaikan, Anda tidak mengerti. Anda tidak akan mengerti hal-hal rohani yang saya ajarkan kepada kamu, bagaimana kelahiran baru itu. Terus Yesus ngomong lagi, kenapa Anda tidak mengerti? Karena kalian ini tidak menerima apa yang saya sampaikan. Karena Nikodemus itu adalah representasi orang Kristen yang dari kecil udah tahu firman, bahkan sudah melayani Tuhan. Nikodemus adalah representasi seperti kami dan keluarga kami, Om Sian dan keluarga Om Sian sekalipun hanya jemaat, ya saudara Tuhan. Jadi karena kamu tidak menerima apa yang saya sampaikan kepada kalian, itu kata Tuhan Yesus. Berarti sama juga jemaat gereja lokal, kalau apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan, apalagi gembala, Anda tidak terima, makanya tidak terjadi apa-apa. Ya, kalau kami, setahu kami, apapun yang dikhotbahkan oleh gereja kami, dari saya kecil ya, sampai saya remaja, kaum muda, sampai saya menikah, setahu saya punya sikap hati yang sama untuk mendengar dan respect kepada firman Tuhan itu, dan respect kepada hamba Tuhan itu, karena papi saya melakukan seperti itu. Tidak pernah papi saya pulang ke rumah dia membahas tentang pendeta dan khotbah, itu tidak pernah. Dari saya kecil sampai saya dewasa, sampai saya menikah, sampai dia mati, dia tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun tentang seorang hamba Tuhan dan khotbahnya. Jadi saya sangat senang mendengar firman Tuhan, pengajaran khotbah itu dari kecil.
dari sekolah minggu, dari remaja saya suka baca Alkitab, dari pemuda saya pergi ibadah ke gereja, saya diajak teman, sampai saya menjadi jemaat. Saya ingat khotbah-khotbah pendeta dulu, dia khotbah yang waktu dia berurapi tentang kematian Yesus. Waktu di Surabaya saya dengar khotbah Bapak Gembala, waktu ini berkhotbah ya Bapak Desi juga khotbahnya saya dengar, Samuel juga khotbahnya saya dengar. Bagi saya itu luar biasa. Firman Tuhan itu, ya, mereka menyampaikan firman Tuhan itu luar biasa, dan dia bisa menyampaikan firman Tuhan itu bagi saya itu luar biasa. Jadi tergantung sikap hati orang, bagaimana sikap dia mendengar firman, respect dan menerima. Maka semakin banyaklah dia dapatkan pewahyuan yang sudah dia terima dari kecil. Jadi ketika Tuhan sudah mengizinkan membuka pintu untuk dia mau preaching, ya dibuka semuanya, begitu. Ya, terus kenapa ada lagi ya? This is the life of God. Ada lagi ceritanya, ada lagi. Haleluya. Ya, kata Bapak Gembala dan Jawa itu, kalau dia rohaninya nggak sehat, bolak-balik dihotpoint, bolak-balik diajar, nggak masuk, tidak pernah berubah. Haleluya. Ya, Bapak ini bilang, kalau rohaninya tidak sehat, bolak-balik dia diajar, bolak-balik dia dihotpoint, tidak masuk dan tidak berubah, tidak ada perubahan. Bapak sebagai Bapak, kedua Bapak Gembala hamba Tuhan, apakah Anda tidak bete kalau punya jemaat seperti itu? Ya, kalau dia nggak ada perubahan dan nggak menjadi pelaku firman, untuk apa? Sedangkan dia kan perintah Tuhan kita sama untuk dia, harus menginjil, harus menjadi pelaku firman sehati, memberi, berdoa, melayani jiwa-jiwa. Kalau dia tidak ada perubahan, bagaimana? Benarlah firman Tuhan, tanah pinggiran jalan, tanah batu, semak duri, tanah yang baik. Jadi rohaninya harus sehat. Seandainya umatku mau membangun kembali, jadi Anda jangan pernah Anda teruskan yang salah itu, fondasi Anda yang salah jangan pernah Anda teruskan sampai mati. Anda tidak mengalami apa-apa. Bangun ulang kembali dari Yohanes 1. Anda harus alami dulu Yohanes 1 ayatnya yang ke 10, 11, 12, 13. Kalau Anda sudah mengalami ini, tiba-tiba Anda tidak ada lagi api cinta mula-mula, Anda kembali kepada kitab Wahyu, kembali kepada kasih yang mula-mula. Roh Kudus sudah Anda padamkan. Bagaimana dia mau bergerak? Roh Kudus tidak bisa dipadamkan. Kalau Anda padamkan, dia pergi, tinggalkan. Ya, siapa yang menyertai kita? Jadi ini ya. Jadi kata Bapak Gembala, semua. Makanya saya katakan semua preaching yang disampaikan oleh Bapak Gembala itu hanya seperti kesimpulan saja dengan semua preaching-teaching yang sudah Tuhan Yesus ajarkan, teachingkan melalui seluruh hamba-hamba Tuhan yang berkhotbah di sini, baik pun Bapak Gembala dan Ibu Gembala, sama sumbernya firman Tuhan dari Roh Kudus yang mengurapi hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan. Ada ini satu jemaat, Bapak saya sangat terberkati dengan khotbah Bapak. Ini yang kemarin Bapak, gitu ya. Saya sangat terberkati dengan khotbah Bapak. Saya sangat senang ya. Saya tidak ngantuk tidur. Selama ini saya ngantuk tidur. Baru kali ini saya dengar khotbah Bapak, luar biasa, ya. Saya sangat terberkati. Berarti dia selama 15 tahun dia di jemaat gereja lokal, dia nggak dapat apa-apa. Nggak usah ke gereja kalau kayak gitu, mending di rumah dulu. Kayak saya dulu di rumah. Ya, saya baca traktat penginjilan, saya terima Yesus, saya dijamah Roh Kudus, saya memuji menyembah tiap hari, memuji menyembah, saya baca firman Tuhan, banyak berbicara, Tuhan kasih penglihatan bumi akan dihanguskan, pujian menyembah. Saya bermimpi lagi, saya melihat saya terangkat ke surga, di atas seluruh bumi saya terangkat ke surga. Saya melihat tempat-tempat yang indah di kerajaan itu, saya melayani bersama adik saya, pelayan anak-anak, saya ada di sana, saya dapat semua berkat-berkat rohani. Saya bukan pelayan, hanya IRT yang jaga anak saya. Saya dapatkan semuanya dari Roh Kudus karena saya sudah mengalami Tuhan. Saya setia menjadi jemaat, bukan pelayan, karena omsian itu masih bekerja. Mending itu dulu. Anda buang-buang waktu. Kasihan. Padahal sudah disuruh terima Yesus. Jadi makanya kan disuruh masuk ke kelompok masing-masing.
kelompok kaum pria, kelompok kaum ibu, kelompok kaum muda. Nanti di kelompok masing-masing, apakah Anda sudah pernah mengalami Tuhan? Belum. Di mana caranya? Apakah Anda sudah melakukan ini? Akan ditanya satu-satu oleh sharing masing-masing di dalam kelompok. Kenapa Anda tidak pernah? Jadi bagaimana nanti keselamatan jiwa Anda? Siapa yang jamin? Oh haleluya. Roh Kudus jawabnya begini. Tuhan, kenapa modelnya begini? Roh Kudus jawab, selama ini dia tidak pernah datang kepada Yesus. Maka sedangkan kita sudah pernah datang kepada Yesus, kemanapun kita pergi, kita selalu diberkati. Mau dimanapun ibadah pelayanan, karena sejak awal kita datang itu sama Yesus. Di zaman Yesus, dilahirkan oleh Yesus melalui firman dan roh. Yohanes 1 ayat 10, 11, 12, 13. Dia tidak pernah datang kepada Yesus. Sikap hatinya yang salah. Oh, pantesan tidak dapat apa-apa karena tidak pernah datang sama Yesus. Datangnya sama pendeta, datangnya ke gereja, datangnya sebagai rutinitas, datangnya hanya datang. Dia imannya tahu Yesusnya di surga, Yesusnya nggak ada di sini. Yesus nggak ada di sini. Dia tidak punya iman sama Yesus. Saya tidak tahu kenapa bisa begitu. Ada penghalang. Ya, yang saya tahu, saya memiliki kasih kepada Tuhan. Meskipun saya belum lahir baru di zaman Tuhan, yang saya tahu ada kasih Bapa di dalam diri saya. Saya senang ibadah, saya cinta ibadah, saya senang baca firman, saya senang cerita sekolah minggu, saya cinta Tuhan, saya cinta ibadah. Saya cinta ibadah, saya cinta firman. Yang saya tahu saya punya itu, dan Tuhan menjamah saya itu saja. Makanya yang saya bisa bilang, Anda cintai saja Tuhan, cintai ibadah, cintai gereja lokal Anda. Kalau ada ibadah Anda ikutin, Anda cintai firman, baca firman sampai Anda mengalami firman. Itu saja sampai Anda mengalami. Itu fondasi awal. Kalau nggak ada, tidak bisa diteruskan. Sayang sekali. Roh Kudus bilang dia tidak datang kepada Yesus. Padahal di sini ada pendeta kan? Ayah, siapa yang belum terima Yesus? Udah berapa kali dia begitu? Jadi saya tahu keselamatan itu kasih karunia sangat mahal, harus betul-betul kita hargai. Untuk saya secara pribadi, Roh Kudus ya tuntun saya. Setiap hamba Tuhan yang diurapi katakan, setiap hari itu harus menyenangkan hati Tuhan, rendah hati sama Tuhan, apa yang saya kerjakan. Ya, intimasi dengan Tuhan itu bukan setiap hari kita ibadah. Ya, kita pujian penyembahan itu putar terus di rumah atau dimanapun, kita tetap berhubungan dengan Tuhan. Sekalipun kita ngobrol dengan orang, hati kita tetap connected dengan Tuhan. Itu yang diajarkan oleh TB Yosua yang sudah meninggal, sama satu yang pastor perempuan itu dipakai luar biasa itu, sama juga dengan si Beni tiga Tuhan ya. Inilah intimasi dengan Tuhan ya. Jadi tergantung hati orang tersebut, tidak pernah datangnya. Jadi Krista, selama ini kau ibadah, kemana kau datang? Kau tidak datang kepada Yesus, dia tidak dapatkan apa-apa. Kasihan jemaat-jemaat yang model seperti ini. Jadi mulai sekarang bertobat. Kalau datang ibadah itu datang kepada Yesus. Apa firman-Nya, dengar, simpan dan lakukan. Kasihi Yesus dan lakukan firman, maka Tuhan akan mengirimkan roh kebenaran untuk menyertai saudara dan saya selamanya. Katakan selamanya. Jadi yang menyertai kita adalah roh kebenaran, bukan orang lain. Yang paling berharga di bumi ini adalah tubuh kita. Tubuh kita ini rumah Tuhan, tubuh kita ini gereja. Ya, tubuh secara fisik dengan juga secara roh. Latihlah diri kita beribadah, dan yang paling berharga adalah roh kebenaran. Ya, kalau dia sudah terima Yesus, sudah mengalami itu, dia ada roh kebenaran. Kalau enggak, dia belum ada. Ya, ini yang paling berharga yang akan menyertai selama-lamanya, selama perjalanan kita di bumi, sampai nanti di alam roh, sampai di kerajaan surga. Roh ini yang menyertai kita selama-lamanya. Saya hanya menyampaikan apa yang sudah disampaikan oleh bapak-bapak gembala atau pengkhotbah pria di tempat ini ya. Jadi kalau ini karena ada YouTube-nya aja
Ya, kenapa itu ibu kepala yang khotbah? Dia tidak tahu 15 tahun di sini bapak kepala itu khotbah sendiri, melayani sendiri, pimpin worship sendiri, ngajar sendiri, nggak dilihatnya. Nggak dilihatnya Pak Desi dari sekolah minggu pelayan dia sendiri loh. Saya di rumah ngajar anak. Baru waktu gerejanya itu baru sudah ada jemaat. Saya tidak pernah preaching Pak, tidak pernah, karena sudah ada pengkhotbah. Saya jadi IRT. Worship pun saya tidak pernah, karena tidak pernah worship. Ada satu ibu mentor kami di kelas Nabi. Jadi karena di hamba Tuhan kelas Nabi yang udah mendoakan kami khusus atau apa semua melayani kami itu. Bayangkan itu mulai setan-setan besar pun keluar, terjadi pemulihan. Dia memang mentor kami. Jadi karena dia yang datang, kami menghargai. Ayo kita pimpin worship. Dia bilang, worshipnya begini-begini. Setiap minggu kamu yang kalian tetap yang memimpin worship. Dia nggak tahu soalnya bukan kami. Setiap minggu kalian ya tetap seperti ini yang memimpin worship. Sejak itulah kami memimpin worship Pak. Nah sejak itulah kami yang worship. Sebelumnya nggak pernah. Ya hanya karena COVID saja kan ada YouTube. Karena dia sudah melewati masa krisis kan. Kalau waktu masih dia sendiri. Ya, seharusnya semua kita bersama-sama melakukan itu. Jadi maksudnya sudah waktunya kan Bapak Desi sudah buka pelayanan, udah melakukan misinya dari rumah ke rumah, bahkan sudah tempat. Seharusnya semua jemaat itu begitu. Cukup 3-5 tahun saja, mereka sudah mulai mempraktekkan misi dari rumah ke rumah, dimulai dari Yerusalemnya. Tapi dia kalau tidak jadi murid dulu, murid Yesus secara pribadi di rumah, kedua di gereja, dia tidak bisa melakukan itu. Mau sehebat apapun dia tidak bisa. Nikodemus ini tidak bisa. Rasul Paulus dia bisa, tapi apa yang terjadi kan setelah dia jadi Paulus baru bisa. Yang disertai roh kebenaran. Ikutin saja Alkitab, nggak susah, begitu gampang, sudah tertulis, tinggal dihidupin saja. Sebenarnya tidak perlu diajar ya, kan sudah tertulis di Alkitab, tinggal kita hidupin, kita lakukan, terjadilah di dalam kehidupan kita semuanya ya. Jadi apa saya bilang, kalau Petrus itu hamba Tuhan, dia hanya sibuk persekutuan pribadinya dengan Tuhan. Oke, kesana kau ke Cornelius, satu keluarga kaya ini kan dimenangkan oleh Tuhan. Jadi jemaat gereja lokal ini sebentar, tapi kalau saudara khusus yang bergerak kan langsung panen 3.000. Setelah itu juga dikerjakan oleh Roh Kudus kan, baik dalam preaching mujizat, Roh Kudus yang mengerjakannya kan melalui mereka yang sehati cinta Tuhan jadi kepala ya. Jadi kalau selama ini kita sibuk berarti kita salah. Firman Tuhan tidak pernah salah, Yesus tidak pernah salah. Akhirnya Roh Kudus, terima kasih, kami ikutin aja firman Tuhan enak. Ternyata kita ikut firman Tuhan itu enak. Jadi Roh Kudus, kalau dari dulu itu yang kayak gitu yang bagus-bagus ya, makanya didik dulu mereka, jadikan dulu mereka muridku ya Tuhan Yesus. Itu aja, jadikan mereka muridku. Dan Matius 28 mulai dari situ, jangan mulai dari yang lain. Jadikan mereka muridku. Setelah mereka baru Yudea, Samaria, baru bangsa. Dan ajar mereka melakukan. Jangan kita ajar dia dengar. Saudara di sini kalau pendengar nggak usah. Makanya kata bapak yang dari Jawa itu, ya kalau nggak senang keluar saja. Ya, jangan kita usul, oh bapak gimana, terima kasih khotbahnya ya. Kau tahu gak dia ngajar di kayak mana? Anda kalau tidak senang silakan Anda keluar. Lebih bagus 2-3 orang tapi sehati. Anda terima itu khotbahnya. Jangan cuma mau senang aja, dia cuma khotbah sekali, baru Anda angkat dia. Terus Anda yang ngomong, Pak, ya ini tipuan. Ini tipuan orang yang tidak ada roh kebenaran di dalam. Pak, pendeta terima kasih ya, khotbahnya bagi saya terberkati. Saya selama ini saya tidak ngerti, tidak gitu ya. Sedangkan bapak itu ngajarnya apa? Semua jemaat harus menjadi pendoa, mendukung hamba Tuhan. Dia nggak lakukan. Ayo. Kalau nggak berdua jangan melayani. Kalau nggak berdua jangan melayani. Nah, terus ini udah dengar apa yang dilakukan? Katanya menyenangi khotbah bapak gembala. Banyak dia menyenangi khotbah pendeta, tapi tidak takut Tuhan, tapi tidak berlaku firman, tidak takut dibakar di api neraka, tidak mengasihani jiwanya sendiri. Tetap foto-foto yang kasihan Yesus nangis. Kenapa
tidak bertumbuh. Nah, banyak yang seperti itu. Ya, kenapa itu bisa terjadi? Ya, hanya Tuhan yang tahu. Saya tidak tahu. Kenapa juga saya begini? Saya juga tidak tahu. Ini pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan saya. Saya tidak bisa bilang apa-apa. Itulah namanya keselamatan, kasih karunia. Ya, saya juga tadi Tuhan, saya tidak berani. Semakin tinggi level urapan itu, semakin besar harga dan tanggung jawab. Saya mau berdoa saja, apa yang mau Tuhan kerjakan, Tuhan kerjakan. Saya hanya mau menyembah Tuhan, menyembah Tuhan, menyenangkan Tuhan. Justru saya doakan seluruh jemaat itu diurapi, dipakai Tuhan. Seluruh bapak-bapak, gembala, pendeta yang ada diurapi, dipakai Tuhan. Itu bagian saya. Kata murid-murid nanya sama Yohanes Pembaptis, kau ini siapa? Ya, aku adalah suara yang berseru-seru di padang gurun, kata Yohanes Pembaptis. Jadi kalau saya firman Tuhan tanya, kau ini siapa? Tuhan, saya anakmu yang kau kasih. Saya jawab itu. Kalau saya ditanya orang, saya ditanya, kau ini siapa? Tuhan, saya adalah anakmu yang engkau kasihi. Ya, di luar itu kan urusan Tuhan kalau mau menilai saya apa. Ya, gitu. Jadi kalau Bapak saudara saya gembala sidang, Bapak sama, saya hamba Tuhan, jelas memang. Ya, gembala sidang. Kalau saya ya ibu gembala lah, pendeta lah, itu kan secara lahiriah ya. Kalau secara rohani saya kali ini saya adalah anak yang dikasihi Tuhan Yesus. Itu baik. Tuhan, dia kok selalu jadi lama dia pulang. Ini kok selalu mempermalukan gembala sidang, hamba Tuhan, gereja Tuhan. Pulang aja dia tuh, ini benar pulang dia. Ya berikutnya aku nggak lagi dua gitu. Aku belajar nggak mau. Karena kuliah dia selalu mempermalukan gembala sidang, pendeta, hamba Tuhan. Dari dulu dari kecil kuliah itu aja kerjanya ya. Dia ini seorang pendeta gitu kan. Aku cuma ngomong sekali, Tuhan, dia tuh merusak gereja Tuhan. Nanti kalau dia ngomong gitu ya, menjelekan ini, menjelekan gembala sidang ini, gereja ini. Jadi pendeta kok kayak gitu Tuhan. Dari dulu sampai sekarang dia begitu Tuhan. Mending dia pulang aja, bener pulang. Makanya aku gak lagi. Tuhan, aku gak mau ngomong apa-apa lagi. Ya, kasihan gitu ya. Ya itu hanya level anak ya. Apalagi kalau udah level level murid, level rasul, gembala, jemaat Tuhan, hati-hatilah kalau dia udah level nabi, rasul, gembala, preacher, teacher, 5 ini. Itu ada otoritas, urapan dan kuasa Tuhan. Haleluya. Fire Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Si Tuhan, buat firman Tuhan, hanya Engkau yang bisa melahirkan kami kembali, bukan keinginan manusia, tetapi keinginan Allah. Ajarkan kami Roh Kudus untuk selalu rendah hati, mengasihi Tuhan dan mau mengikuti rencana Tuhan. Bukan kuat dan gagah kami, hamba-hambamu yang tidak berguna, tapi kami hanya tetap akan merendahkan diri kami, hati kami, menyerah penuh kepada Tuhan dan mau mengasihi Tuhan dan taat kepada firman-Mu, suara-Mu, dan kami percaya Engkau yang akan mengerjakan semua pelayanan yang ada di muka bumi melalui gereja-gereja lokal yang ada, melalui vessel-vessel 5 jawatan itu yang ada di dalam setiap gereja-gereja yang ada di gereja ini, kota ini, bangsa dan negara ini maupun di mana saja. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Kita akan pujian, ku beri kemuliaan, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian.